Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Kenapa sekarang kita nggak mendengar ya sosok lain gitu selain Sundari Soekotjo tetap kayak top of mind gitu? Apa resepnya nyanyi keroncong? Itu nggak semua orang bisa. Ternyata begini ya Bu, rasanya menikah, ada temannya gitu. Apakah Ibu nggak pengen punya teman lagi? Bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita, jalani dengan rasa percaya diri. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia menonton Q&A setiap minggunya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah ada di studio. Terima kasih teman-teman dari Jakarta, terima kasih waktunya. Dan seperti biasa, Q&A kali ini kembali menghadirkan sosok inspiratif. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi keroncong ternama Indonesia di era 80-an. Apakah Anda sudah bisa menebak siapa dia? Senandung alunan keroncong pun telah ada dalam dirinya sejak ia kecil. Dan tentunya sosok ini tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Siapakah dia? Kita saksikan yang satu ini. Keroncong, salah satu genre musik yang telah ada dari lama di Indonesia. Salah satu penyanyi keroncong legendaris Indonesia yang telah mengukir namanya dalam dunia musik tradisional ini adalah Sundari Soekotjo. Sejak muda, ia telah terjun ke dunia seni suara, memperkenalkan keroncong kepada banyak generasi, dan berhasil membangkitkan kembali minat terhadap musik tradisional ini di tengah arus musik modern. Dedikasinya yang tak kenal lelah berjasa besar dalam mempopulerkan dan mempertahankan warisan budaya keroncong, terutama lewat kiprahnya di dunia pendidikan. Oleh karenanya, pantas saja jika Sundari tak terganti. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu Q&A malam ini, Sundari Soekotjo. Mbak Sundari, apa kabar? Kita tuntun Mbak Sundari. Tetap cantik loh Mbak Sundari, apa kabar selama ini, kemana aja? Kabar baik, masih ada. Masih ada. di sini. Coba teman-teman kita lihat Mbak Sundari tetap tak berubah penampilannya. Apa rahasia awet muda dan cantiknya sih Mbak Sundari? Tetap berserah diri kepada Allah dan tetap semangat dalam hidup, dan yang terakhir tetap menyanyi keroncong. Wih. Akan sangat menarik Mbak Sundari. Nanti kita akan berbincang banyak, ada box-box yang nanti akan kita pilih untuk mengupas dan juga mengupdate informasi terkini terkait sosok Sundari Soekotjo di era saat ini dan tentu saja musik keroncong di tanah air. Kita persilakan Mbak Sundari untuk silakan duduk Mbak, tepuk tangan untuk Mbak Sundari. Di Q&A seperti biasa ada aturan untuk nanti kita bisa berbincang-bincang. Ya, itu ada box yang nanti silakan dipilih nomor favoritnya berapa. Kita buka boxnya sesuai dengan topik yang sudah kami siapkan untuk Mbak Sundari. Nah, tapi yang pasti tidak akan sesusah menyanyi keroncong ya Mbak. Untuk box pertama nomor berapa yang dipilih? 4.
Nomor 4 ya, nomor 4 kita buka box nomor 4. Putri Keroncong. Mbak Sundari, kalau yang saya tahu Mbak Sundari sudah sejak kecil bergelut dengan dunia musik keroncong. Awalnya seperti apa dan apakah memang punya cita-cita menjadi penyanyi keroncong? Dari kecil saya 3 bersaudara, di mana perempuan semua, saya nomor 2. Ibu saya mendidik dengan keras karena bapak saya seorang tentara. Nah, beliau melihat bahwa saya mempunyai bakat menyanyi. Oleh karena itu pada umur 9 tahun beliau sering mengajak saya ke tempat-tempat yang ada pertunjukan menyanyi. Dan beliau berkata kepada bapak saya, ini anak suaranya lumayan loh. Kayak gitu. Nah, saya dibawa ke radio Angkatan Udara. Di situ saya disuruh nyanyi. Disuruh menyanyi dan diwawancara oleh penyiarnya di sana. Sundari nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Katanya. Mau jadi penyanyi. Saya bilang gitu. Waktu itu saya belum nyanyi keroncong, ya, masih nyanyi lagu pop anak-anak, dan saya diikutkan lomba-lomba karena saya sekolah di Halim di lingkungan situ. Lalu saya sering menjadi wakil dari SD Halim karena juara seluruh SD Halim menyanyi gitu. Terus akhirnya saya sering melihat bapak saya latihan di rumah, yang nggak tahu itu namanya itu musik keroncong dengan teman-teman beliau tentara juga. Jadi bapak saya itu seorang tentara yang hobi menyanyi. Katanya ibu saya beliau tuh pernah juara menyanyi keroncong tapi nggak pernah mau ngaku. Dan beliau juga senang musik juga, senang memainkan alat musik keroncong gitu. Jadi karena orang tua awalnya? Iya. Katanya juga Mbak Sundari padahal waktu kecil itu juga sempat menolak kalau disuruh latihan keroncong ya Mbak? Ya? Iya, pada saat itu menolaknya begini, karena tentunya di masa saya umur 10 tahun itu pastinya saya ingin dunia anak-anak yang ada di pikiran saya, kepingin main dengan teman-teman. Tapi di saat saya harusnya bermain, saya harus latihan di situ, latihan dengan musik keroncong. Nah, akhirnya tuh saya agak sedikit ngambek kadang-kadang kalau disuruh latihan, pura-pura mules lah, pura-pura sakit gigi, tapi ibu saya tahu. Dan beliau dengan sabar mengatakan, coba Dok, senangin bapakmu, katanya gitu. Coba ikut latihan ya, 1-2 lagu, setelah itu kalau mau main-main silahkan, katanya gitu. Akhirnya jatuh cinta dengan musik keroncong? Akhirnya ternyata keroncong tuh sangat indah. Bagaimana menjaga eksistensi musik keroncong bagi seorang Sundari Soekoco yang kalau saya boleh bilang legenda keroncong yang belum terganti sesuai judulnya, Sundari Tak Terganti ini? Terima kasih. Jadi menurut saya adalah menjaga kualitas diri dalam arti tetap konsisten dengan apa yang diinginkan. Yang saya cita-citakan dari dulu ingin jadi penyanyi, apabila memang menjadi penyanyi keroncong ya terus harus di bidang itu saja, jangan kemana-mana. Menurut saya itu tetap menjaga dan terus latihan dan terus mengikuti perkembangan zaman. Apakah memang bisa seeksis itu musik dan juga musisi keroncong saat ini? Ini PR ya buat saya. Perlu rasa kesabaran, penuh kesabaran dan perlu dedikasi tinggi yang untuk menuju apa yang kita inginkan sebenarnya. Berusaha mengikuti apa yang ada tren-tren saat ini. Jadi ini menurut anak saya ya, Intan, kebetulan beliau pernah mengatakan bahwa orang tahu ibu penyanyi keroncong di umur-umur yang seumuran mamahnya teman saya atau bapaknya. Saya tahu ibu penyanyi keroncong karena ibu-ibu saya gitu. Nah, ibu tolong perkenalkan musik keroncong ini kepada teman-teman yang seumuran saya supaya mereka tahu. Nah, setelah itu saya mulai terbuka bahwa saya tidak boleh menutup diri dalam arti harus menyesuaikan dengan masa atau zaman pada saat ini. Dimana kalau dulu saya harus tampil dengan memakai kebaya dan menyanyi keroncong dengan musik keroncong asli, tapi di suatu ketika saya harus bisa menyesuaikan diri tampil di hadapan generasi muda itu dengan misalnya kebaya encim, rambut tidak usah disanggul, dan bersosialisasi kepada mereka, memperkenalkan musik keroncong itu kepada generasi muda. Itu saya rasa sudah saya terapkan. Kebetulan saya bersama-sama Intan membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Keroncong Indonesia atau disebut Yakin, dan kita membuat suatu pertunjukan-pertunjukan di mana generasi muda segala macam genre musik
itu bisa berkolaborasi dengan keroncong. Itu yang saya lakukan untuk mengempur supaya generasi muda ingat kembali bahwa kita harus bangga kita punya musik keroncong gitu yang harus Tapi Mbak dilestarikan. sebagai seniman, sebagai musisi itu selain juga memiliki passion dengan musik yang dipilihnya, kan juga bagian dari pilihan hidup dan mungkin juga penghasilan hidup begitu. Nah, dengan musik keroncong sendiri apakah mendapatkan dari aspek pendapatan material yang sesuai, Mbak? Alhamdulillah, intinya gini, rezeki kan tuh Allah yang atur ya. Mengenai apa yang saya dapatkan atau talenta yang diberikan Allah pada saya bisa menyanyi, itu adalah nilai lebih untuk saya. Mengenai rezeki yang itu alhamdulillah saya bisa memanage, selama itu saya memanagenya dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan apa yang kita inginkan di masa depan, insya Allah akan terbayarkan semuanya, gitu, akan terselesaikan. Kalau untuk job-job menyanyi di era saat ini seperti apa, Mbak? Untuk era saat ini setelah pandemi ini memang nggak sesering dulu ya, gitu. Terdampak juga dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini nggak, Mbak? Pastinya begitu. Oh iya, Mbak? Iya. Lebih Gitu. sepi begitu ya, Mbak? Lebih sepi daripada beberapa sebelum pandemi. Jadi teman-teman semuanya, Mbak Sundari ini juga seorang dosen. Dan dulu juga sempat bergelut di bidang politik ya, Mbak. Jadi lebih suka yang mana, Mbak, dari 3 bidang itu? Yang pastinya menyanyi. Ya, dunia menyanyi dan pendidikan itu. Saya rasa kalau dunia politik ya cukup saya mengenalnya aja, pernah terjun ke situ. Saya rasa saya lebih cocok ke yang 2 tadi itu aja. Nah, kayaknya ada Lebih yang, srek, karena- kayaknya ada yang kapok nih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jangan sekarang, Mbak. Kita jeda dulu, sesaat lagi Q&A akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Mau jujur aja, secara ekonomi aman. Alhamdulillah. Nah, itu selama kita masalahnya. bisa memanage dengan baik, insya Allah. Masalahnya banyak yang secara ekonomi nggak aman sehingga pindah-pindah. Ya. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.